السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan orang-orang sufi. Di awal kemunculan mereka memiliki slogan yang baik apa buruk? Yang baik. Kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jika ucapan kami bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan ucapan kami. Barang siapa yang mendakwa adanya ilmu batin melawan ilmu syar'i, tinggalkan. Dia keliru, dia salah. Kami tidak akan menerima ucapan siapapun sebelum ada dua saksi. Apa dua saksi itu? Al-Quran dan Sunnah. Bagus-bagus ucapan mereka. Fala aqbalu minhu illa bisyahidaini adlaini. Al-Kitab wa Sunnah. Dua saksi itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang tidak berusaha menghafal Al-Quran dan tidak suka menulis hadis dan tidak belajar fikih, jangan diikuti. Bagus-bagus ucapan mereka. Itu di awal-awal. Ma akhadna tasawwufa 'anil qil wal qal. Kami tidak mengambil ilmu tasawuf ini dari katanya-katanya, tapi kami mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan di situ ada lapar, meninggalkan dunia, tidak istihsan dan seterusnya. Ini ucapan mereka. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, wa in qad sabata hadha min aqwali syuyukhihim. Ketika sudah jelas-jelas syekh-syekh mereka, pendiri mereka mengucapkan seperti ini, ucapan yang bagus tadi, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat, Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Waqa'at min ba'di asyakhihim ghalata. Kemudian muncul kesalahan dari sebagian masyayikh mereka. Kenapa? Libu'dihim 'anil ilmi, karena mereka jauh dari ilmu. Jadi yang tadi itu slogan doang, semboyan doang. Sebagaimana saudara-saudara kita hari ini, saya kira nggak ada saudara kita di negeri kita mengatakan kami anti Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada kan? Kami anti Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Tentu mereka mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena mereka tidak mau belajar, slogan doang, melihat ada orang yang sholat mayat di atas kubur, kaget. Katanya nggak boleh ibadah di atas kubur, jangankan sholat, baca Al-Quran di atas kubur aja bid'ah katanya. Ini gurunya meninggal, sholat di atas kubur, kuburiyun itu. Mereka nggak tahu hadis yang sederhana di Sahih Muslim, bahwa
Pagi-pagi Nabi bertanya, kemana wanita yang biasa menyapu membersihkan masjid itu? Dijawab oleh para sahabat, tadi malam beliau meninggal ya Rasul. Kami sengaja tidak mau mengganggu engkau, tidak membangunkan engkau. Kami mandikan, kami solati, kami kubur. Lalu Nabi dengan agak kecewa minta ditunjuk di mana kuburannya. Lalu beliau datang ke kuburannya, tentu di Baqi ya, nggak jauh dari Masjid Nabawi. Beliau takbir 4 kali di situ. Diawali dengan takbiratul ihram, dengan mengangkat tangan tentunya takbiratul ihramnya. Adapun takbir kedua, ketiga, keempat tidak ada riwayat beliau mengangkat tangan kemudian beliau salam. Nah, mereka tidak tahu hadis ini karena yaitu tadi Al-Quran dan Sunnah, kami berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sekedar slogan, sekedar bungkus casing, sekedar pemanis, tidak dipraktikkan, sedikitnya ilmu. Seandainya mereka tahu hadis ini, insya Allah mereka akan diam, justru akan memuji. Lihat orang-orang yang belajar, mereka tahu ada hadis di mana Nabi sholat mayat di atas kuburan. Sekaligus ini menentang, membatalkan orang yang berpendapat adanya sholat gaib ketika mayat sudah disolati. Ngapain Nabi capek-capek ke kuburannya? Udah dari Masjid Nabawi saja sholat gaib. Atau mungkin setelah sholat subuh atau sholat duhur, bisa saja Nabi mengatakan, bagi kalian yang tadi malam belum menyolati si wanita penyapu masjid itu, mari kita sholat gaib untuk beliau. Kan bisa saja beliau mengajak seperti lebih enak, lebih praktis, tidak usah kotor-kotor ke kuburan. Seandainya itu boleh. Kenapa? Karena ketika dua hal dibolehkan, begini boleh, begitu boleh, maka Nabi pasti memilih yang lebih ringan. Itu sifat Nabi dan itu sunnah. Ketika sebuah ibadah makhdhah, dua-duanya boleh, begini boleh, begitu boleh. Nabi selalu memilih yang ringan, yang tidak memberatkan. Tidak seperti sebagian kita barangkali sok-sokan, gaya-gayaan, memilih yang lebih berat. Ya. Tentu lebih enak, lebih ringan, lebih nyaman salat gaib aja dari masjid. Ngapain mesti datang ke kuburannya? Nah, ini sekaligus dalil bahwa salat gaib itu khusus untuk mayat yang belum disolati. Oleh karena itu satu-satunya riwayat Nabi salat gaib yaitu salat menyolati Raja Najasyi, karena beliau tahu, diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa Raja Najasyi tidak ada yang menyolati. Di mana ada yang menyolati, di sekeliling beliau adalah kafir semua, Nasara. Beliau sembunyi-sembunyi masuk Islam. Ini sekaligus hujah dalil yang menampar orang-orang hizbiyin harakiyin yang mengatakan kekuasaan nomor satu.
Kalau sudah berkuasa, dakwah gampang, dakwah lancar, mudah. Ini ucapan ini, pendapat ini dihancurkan oleh kenyataan Raja Najasyi tadi. Raja ya, bukan presiden lagi. Presiden tentu masih diganggu oleh parlemen. Ini raja tidak ada yang mengganggu. Tetap tidak bisa. Nah, ini berbicara tentang keyakinan, akidah, agama. Bukan masalah pembangunan, bukan masalah ekonomi. Ini masalah keyakinan. Tidak bisa dipaksakan. Maka para nabi, para rasul selalu dengan dakwah, mengajak, hujah dan seterusnya. Bukan dengan kekuatan. Ya. Kekuatan itu setelah berdakwah tentunya. Fa in kana dzalika sahihan anhum, kalau betul para masyayihnya ini salah, betul salah, menyimpang, keliru, bertentangan dengan dalil ini, bertentangan dengan ayat ini, tawajjab ar-raddu alaihim, wajib ditolak, wajib ditentang, tidak boleh diikuti. Walaupun itu gurunya, walaupun itu madhabnya, walaupun itu syekhnya. Illa mahabata fil haq, karena dalam masalah kebenaran itu tidak boleh pilih kasih, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh pandang. Walaupun gurunya, walaupun syekhnya, walaupun madhabnya, kalau salah ya salah. Syekh Ali Hasan dan saudara-saudara beliau, Syekh Musa Nasr, Syekh Mas'ud Azhar, ketika memberikan ilmunya di hadapan para asatidah se-Indonesia, salaf ya, du'atus salam, itu berapa kali menyalahkan Syekh Albani. Dan ini tidak masalah. Bukan berarti beliau melunjak, tidak memuliakan, menghormati Syekh Albani. Tidak, salah yang salah. Di antaranya ketika Syekh Albani membid'ahkan pendapat Syekh bin Baz bahwa sami Allahu liman hamidah, sedangkan lagi Syekh Albani tidak ragu-ragu mengatakan ini bid'ah. Nah, murid-murid beliau mengatakan tidak bid'ah. Termasuk ketika Syekh Albani mengatakan, berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu antara satu orang dengan yang lainnya apa? Beda. Bagi si A dapat malam Lailatul Qadar malam 21. Bagi si B bisa saja malam 23. Bagi si C malam 27. Beda-beda. Beberapa murid beliau menyalahkan ini. Dan ini hal yang biasa, sangat biasa. Begitu pula antara Imam Ahmad dengan gurunya Imam Syafi'i, antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud. Saat Ibnu Mas'ud mengatakan tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab, wala tankihul musyrikat, larangannya jelas di Al-Quran. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita yang meyakini Tuhan ada 3, musyrik enggak? Musyrik. Dengan logika ini, ya benar sekali. Benar sekali, seandainya dalil cuma itu, ya betul sekali Ibnu Mas'ud. Mana yang lebih musyrik dari seorang wanita yang mengatakan Tuhan ada 3? Tuhan punya anak, ada Tuhan ayah, ada Tuhan anak. Jelas ini musyrik. Sedangkan ayatnya jelas, wala tankihul musyrikat. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Berarti menikahi wanita ahlul kitab haram.
Apa kata Ibnu Abbas terhadap ucapan Ibnu Mas'ud ini? Apa? Zillatul alim, ketergelinciran seorang alim. Beliau alim, beliau ulama, berilmu, tapi dalam hal ini beliau keliru, salah. Karena dalil kan bukan cuma itu, ada dalil yang lain. Ketika dikumpulkan maka terjadi kesimpulan bahwa orang kafir itu dibagi dua, dan itu juga ayat kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jelas itu suratul Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir ada dua, yaitu dari kelompok ahli kitab dan dari kelompok musyrik. Berarti sama-sama kafir, betul. Tapi yang ini masuk ke dalam kaum musyrikin, yang ini masuk dalam kelompok ahlul kitab. Dua-duanya kafir, dua-duanya kekal di neraka, dua-duanya tidak boleh kita ambil sebagai pemimpin, dan seterusnya, sama persis. Tidak boleh wala dan bara terhadap mereka, sama persis. Nah, bedanya tadi, kalau wanita-wanita musyrik, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, haram dinikahi. Tapi wanita-wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, boleh. Ini contoh betapa orang sealim Ibnu Mas'ud boleh disalahkan. Bahkan sekelas Abu Bakar dan Umar boleh disalahkan, bahkan harus disalahkan kalau memang salah. Ini berbeda dengan firqah-firqah dhalah. Antum bisa saksikan, baik dari Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dari ujung ke ujung sama. Dari hulu ke hilir, dari yang paling atas sampai yang paling bawah sama. Nggak boleh beda. Begitu beda, apa? Begitu beda, bikin firqah baru. Kalau beda, bikin firqah baru. Jangan ngaku firqah kami kalau Anda mengatakan seperti itu. Bikin firqah baru. Dan itu yang terjadi, dan itu kaidahnya. Kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti akan berfirqah-firqah. Setiap satu aliran sesat akan menjadi aliran sesat berikutnya. Karena itu tadi tidak boleh beda. Begitu beda harus menjadi firqah lain, firqah baru, berbeda dengan ahlus sunnah. Wa illam yasihha anhum, kalau tidak sahih, hazzarna min mithli hadzal qaul. Ternyata beliau tidak bicara seperti itu. Ternyata syekh kita ini tidak mengatakan seperti itu. Nah, tetap kita peringatkan ucapan itu, gitu ya. Tidak menyalahkan guru kita, syekh kita, karena memang ternyata beliau tidak mengucapkan kalimat yang keliru itu. Tapi kita salahkan perkataannya. Artinya perkataan itu tetap dibahas. Kaum muslimin saudara kita jangan sampai menjadi korban. Paham ya? Wadzalikal madhab, dan dari madhab tersebut ya.
Misalnya setelah diselidiki dengan seksama, ternyata Ibnu Battutah bohong. Ibnu Battutah berbohong atas nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibnu Battutah menulis bahwa waktu aku sampai di Damaskus, aku melihat Ibnu Taimiyah waktu itu turun dari mimbarnya, mungkin setelah khutbah Jumat atau apalah ya. Sambil turun dari mimbarnya, Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah turun ke langit dunia persis seperti aku turun dari mimbarku ini. Setelah diselidiki oleh para imam, ucapan ini dusta, bohong. Tentu kita tidak menyalahkan Syekhul Islam, karena memang ini nggak benar, penukilan yang tidak benar, yang bohong Ibnu Battutah. Tapi tetap kita bahas ucapan ini, bahwa ini adalah keliru. Menyamakan turunnya Allah dengan turunnya apapun keliru. Menyatakan jari Allah sama dengan jari siapapun keliru. Mengatakan wajah Allah sama dengan wajah siapapun keliru. Sifat Allah, nama Allah tidak boleh disamakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang mirip-mirip dengan Allah. Min ayyi syakhsin sadara, dari siapapun kalimat itu muncul. Jadi nggak penting ini kata siapa, yang jelas ini sesat, ini keliru, ini tidak boleh disebarkan, ini tidak boleh diikuti, begitu ucapan siapapun itu. Jadi jangan nanti akhirnya merembet ke seseorang, ke individu, ke pribadi. Mau ucapan siapapun, salah ya salah, benar ya benar. Adil. Ahlus sunnah terkenal dengan keadilan. Du'atus salaf di negeri kita ini sering sekali menyalahkan ritual saudara-saudara kita, mayoritas di negeri kita ini, yang bid'ah. Memang bid'ah. Ya usoli, ya nawaitu, ya tahlilan, ya salawat nariyah, ya ini, ya ini. Tetapi tidak dengan kebiasaan sebagian mereka di beberapa daerah, bahkan di beberapa pesantren mereka. Apa? Subuh hari Jumat membaca setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, membaca al-insan dan as-sajdah, dan ada sujud tilawah di situ. Di beberapa pesantren bid'ah diamalkan ini. Apakah kemudian dibid'ahkan oleh du'atus salaf? Tidak, ini sunnah. Khusus yang ini sunnah. Kalau nawaitu usolli kunut subuh tahlilan dan seterusnya, itu bid'ah. Tapi mereka membaca al-insan dan hamim as-sajdah di subuh hari Jumat, dan di situ ada sujud tilawah, ini sunnah. Bukan sujud tilawahnya yang sunnah, tapi membaca hamim as-sajdah. Kebetulan di hamim as-sajdah itu ada ayat sajdah, maka disunahkan sujud tilawah. Bukan subuh Jumat harus ada sujud tilawah. Betul? Salah. Ini salah. Ada sebagian yang salah paham, menyimpulkan seperti itu. Pokoknya kalau subuh Jumat harus ada sujud tilawah. Oleh karena itu cari surat yang ada ayat sajdah. Ini salah, ini keliru. Bukan itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang beliau contohkan tadi suratnya. Bahkan membaca hamim as-sajdah
tapi ketika melewati ayat sajadah tersebut tidak sujud tilawah, boleh apa tidak? Boleh, karena sujud tilawah itu tidak wajib walaupun mendengar ayat sajadah, walaupun membaca ayat sajadah. Paham ya? فَأَمَّا الْمُتَشَبِّهُونَ بِالْقَوْمِ وَلَيْسُوا مِنْهُمْ. Adapun orang-orang yang mutasyabbih dengan satu kaum, walaysu minhum, tapi mereka bukan termasuk kaum tersebut. Jadi bukan Khawarij, tapi terkena syubhat Khawarij, kira-kira begitu. Bukan Jahmiyah, tapi mirip-mirip seperti itu. Bukan Qadariyah, tetapi mirip-mirip pembahasannya, terkena syubhat. Misalnya meyakini bahwa takdir bukan ciptaan Allah, takdir ciptaan kita sendiri, misalnya. Fa'adlatuhum kathiratun, maka kesalahan mereka itu banyak. Wa nahnu nadhkuru ba'da ma balaghana min aghlatil qaum. Kami menyebutkan sebagian. Tentu beliau saat beliau hidup ya sama seperti kita hari ini. Adakah aliran sesat yang kita nggak tahu, nggak dengar? Pasti ada. Atau nggak usah tahu-tahu lah Syekh Albani. Saat Syekh Albani hidup, apakah seluruh aliran sesat di muka bumi ini beliau tahu semua? Tentu tidak. Insya Allah Syekh Albani nggak tahu apa itu NII, LDI, ya kan? Misalnya begitu. Atau Isa Bugis lah, gitu. Begitu ya. Jadi tidak semua kesesatan di muka bumi ini yang mengatasnamakan Islam ini diketahui oleh seorang ulama. Tidak mungkin. Wallahu ya'lamu annana la naqsid bi bayani ghalatil ghalid illa tanzih asy-syari'ah. Insyaallah Allah tahu bahwa kami menerangkan kesalahan orang-orang tertentu itu, si fulan salah, si fulan salah, si fulan keliru, si fulan gini. Illa tanzih asy-syari'ah. Maksud kami adalah untuk membersihkan syariat ini, agar syariat ini tidak tercampur dengan yang bukan syariat. Karena hari ini kan tercampur. Sholat nisfu Sa'ban atau sholat raghaib disamakan dengan sholat tahiyatul masjid, disamakan dengan sholat khauf, dengan istisqa, dengan sholat duha. Ini kan tidak bersih syariat itu. Disamakan, sama-sama sunnah, sama-sama berpahala. Nah, beliau ingin membersihkan syariat ini. Sholat duha sunnah, qiyamul lail sunnah, qobliyah ba'diyah sunnah, tahiyatul masjid sunnah, nisfu Sa'ban bukan sunnah. Gitu kira-kira. Jadi bersih, syariat ini bersih. Jadi yang sunnah betul-betul dikatakan sunnah, yang bukan sunnah ya betul-betul dikatakan bid'ah. Wal ghirata 'alaiha min ad-dakham. Kecemburuan kami terhadap apa yang bukan syariat masuk ke dalam syariat. Kami tidak rela, kami tidak terima kalau sesuatu yang bukan sunnah dianggap sunnah. Wa ma 'alaina minal qaili wal fa'ili. Kami bukan mencaci maki pelakunya yang mengucapkannya, bukan karena atas dasar kebencian,
wa innama nuaddi bidzalika amanatal ilmi. Ini masalah amanah ilmu. Oleh karena itu kadang ayah menjarah anak. Pernah terjadi, bukan pernah, beberapa kali terjadi, ayah menjarah anaknya. Jangan terima riwayat hadis dari anakku. Atau sebaliknya, kalau tidak salah Ali bin Madini itu menjarah ayahnya. Satu ketika beliau ditanya, bagaimana periwayatan dari ayah anda? Ali bin Madini nggak mau jawab. Tanya kepada yang lain. Mungkin nggak tega atau apa ya. Tanyakan kepada yang lain. Beliau mengatakan seperti ini karena teman-teman beliau yang lain faham bagaimana kapasitas ayah beliau itu. Tidak sodu, tidak dobit, tidak pantas periwayatan hadisnya diterima. Kemudian si penanya ini mendesak, enggak, kami ingin dengar dari anda. Kami ingin dengar dari anda bagaimana periwayatan ayah anda. Akhirnya terpaksa beliau jawab jujur, tidak sahih, jangan diterima periwayatan ayahku. Lihat, apakah beliau punya masalah pribadi dengan ayahnya? Tentu tidak, karena memang ayahnya hafalannya tidak kuat misalnya, atau mudallis misalnya, kan banyak faktor sehingga seseorang itu tidak boleh diterima periwayatannya. Kan dulu sempat kita baca ucapan Ibnu Abi Layla, 130 tabi'in aku dapati, aku temui, tetapi dan mereka ini ahli ibadah, tetapi aku tidak mau meriwayatkan hadis dari mereka. Termasuk Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah menyatakan 70. Aku dapati 70 tabi'in. Aku yakin mereka jujur, mereka ahli ibadah, mereka saleh. Seandainya Baitul Mal diserahkan kepada mereka, insya Allah aman, karena betul-betul jujur, amanah. Tapi aku tidak mau mengambil ilmu, meriwayatkan hadis dari mereka, karena jujur, amanah, soleh, baik tidak cukup. Mesti ada dobit, kuat hafalannya. Betul, beliau tidak bermaksud bohong, tapi karena hafalannya lemah, akhirnya 7 dibilang 9 misalnya, 9 dibilang 7. Ini kan kacau. Bukan karena niat buruk, tapi karena hafalannya lemah. Sujud dibilang ruku, ruku dibilang sujud. Maka kan ada hadis maklub, hadis kebalik. Bukan Nabi yang bersabda kebalik, tidak mungkin. Si perawinya ini, mestinya Nabi mengatakan jangan sujud seperti unta, biar tidak seperti unta, maka sujudlah dengkul dulu baru tangan. Nah, perawi ini terbalik, sujudlah tangan dulu baru dengkul. Ya, ini ucapan Syekh Utsaimin, Imam Nawawi dan seterusnya berani mengatakan seperti itu, bahwa hadzal hadis maqlub, hadis ini terbalik. Bukan Nabi sekali lagi yang terbalik dalam bicara, tidak mungkin, beliau kan maksum. Kalau terbalik langsung ditegur orang. Yang terbalik sekali lagi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan di Sahih Muslim ada
Sedekah secara sembunyi, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Padahal tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Wa ma zala al-ulama'u yubayyinu kullu wahidin minhum ghalata sahibihi. Ini dia. Para ulama itu senantiasa setiap dari mereka menerangkan kesalahan yang lainnya, temannya, bahkan gurunya, qasdan li bayanil haqq, untuk menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Maka gurunya disalahkan, syekhnya disalahkan, temannya disalahkan, anaknya, ayahnya disalahkan, enggak masalah. Yang penting syariat ini terjaga. Jangan sampai bukan sabda Nabi dikira sabda Nabi, bukan sunnah dikira sunnah, bid'ah dibilang sunnah. Jangan sampai seperti itu. La li idhari aibil ghalid, bukan karena untuk menerangkan aib, disebarluaskan aibnya begini begitu. Ya, para ulama tidak seperti itu. Kalau orang politik, iya, memang kalau sudah berseberangan, ya udah salahin terus. Itu 5 tahun bareng membela, dipuji-puji, gitu ya. Begitu calonnya beda, oh langsung dikritik, disalahkan, itu orang politik. Ulama tidak seperti itu. Walaupun orang yang sangat dicintai, yaitu ayah, yang sangat berjasa bagi dia, tapi salah ya salah, disebarkan. Beda kalau ayahnya itu salah dalam hal syahwat, minum khamar misalnya, ayahnya berzina misalnya, ayahnya berjudi misalnya, tentu tidak disebarkan ini aib syahwat. Tapi ayahnya mengucapkan kalimat syubhat, hadis dhaif dibilang sahih, hadis sahih dibilang dhaif, bid'ah dibilang sunnah, sunnah dibilang bid'ah, diterangkan, ya. Wala i'tibara biqawli jahilin yaqul, jangan meniru ucapan orang-orang jahil. Bagaimana ucapan orang-orang jahil? Dan sering kita dengar di negeri kita ini dari orang-orang yang ta'assub madhabiyah. Kaifa yaruddu ala fulanin az-zahid al-mutabarrak. Beliau kan zuhud, beliau kan berilmu, beliau kan mengandung banyak berkah, masa disalahkan? Seolah kalau berilmu, zuhud, qanaah, saleh, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, sepertinya nggak mungkin salah. Jelas ini kebodohan. Itu ya. Maka ketika du'atus salaf menyalahkan siapa, Imam Nawawi misalnya, ini pun kan tidak pasti Imam Nawawi. Ketika di kitab beliau Riyadhus Shalihin saat membawakan hadis-hadis tentang penguburan mayat, di situ ada kalimat, seandainya setelah dikubur itu dibacakan Al-Quran, itu bagus. Seandainya pembacaan itu sampai khatam, itu lebih bagus. Kan ada itu di Riyadhus Shalihin. Walaupun beberapa, termasuk Syekh Albani bin Baz, ragu ini betul-betul tulisan beliau atau bukan, atau salah cetak, atau ya namanya
beliau sudah wafat sekian ratus tahun baru dicetak kan? Bisa saja ditambah-tambah, ya kan? Seperti Fatimah alaihi salam, Ali bin Abi Thalib alaihi salam, itu kan ada di Bukhari. Apakah Bukhari yang menulis alaihi salam? Tidak. Para ulama, para imam meyakini dengan pasti bukan dari Bukhari. Enggak mungkin Bukhari menulis Fatimah alaihi salam. Ali alaihi salam, yang alaihi salam adalah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Ali cukup radhiyallahu anhu. Termasuk ini, ya. Nah, taruhlah betul bahwa itu ucapan Imam Nawawi, ya. Apa iya kita tinggalkan sabda Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan, jangan kalian samakan rumah kalian dengan kuburan, agar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah di rumah kalian. Berarti ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa di atas kuburan tidak ada baca Al-Quran. Kalau rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, sama kayak kuburan. Berarti membaca Al-Quran di atas kuburan tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Nah, tiba-tiba Imam Nawawi berbicara seperti itu. Apa iya kita tinggalkan sabda Nabi? Kita pegang ucapan Imam Nawawi? Tentu ini sebuah kebodohan. Mereka bodoh, ya kan? Seandainya mereka tahu sabda Nabi tadi, mereka tetap berpegang dengan mengatakan beliau kan alim, beliau kan faham. Kalau betul tidak boleh, nggak mungkin beliau mengatakan seperti itu. Beliau lebih faham terhadap sabda Nabi itu daripada kita. Nggak boleh berpegang dengan kemungkinan seperti itu, tidak boleh, ya. Kecuali kesepakatan sahabat, betul. Para sahabat lebih faham dari kita semua. Ketika para sahabat sepakat melakukan sesuatu, yang sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian memotong jenggot segenggam, yang tidak ada riwayat, ya, bukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita katakan para sahabat ya, bukan seorang sahabat, para sahabat lebih faham dari kita semua. Adapun Imam Nawawi, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar, Umar, tidak boleh. Ketika Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu itu tidak ada, sementara kita tahu Nabi menyuruh para sahabat untuk berhaji tamattu, lalu kita mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih faham dari kita semua dalam masalah haji tamattu. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, silakan dan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.